Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Suara saya agak serak nih, hilang karena batuk. Malam hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan topik Bunda Maria yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Kali ini eh, kita ingin Pak Seto ingin menerangkan bagaimana kita berjumpa dengan Bunda Maria di dalam peziarahan ya. Eh, Bapak Ibu sekalian pasti semua sudah pernah berziarah ya ke gua-gua Maria di seantero Indonesia, bahkan mungkin di luar sana, di Lourdes, di tempat-tempat lain. Hari Bapak Ibu kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas kesempatan Engkau selalu berikan kepada kami seperti malam hari ini, di mana kami dapat memupuk iman kami dengan mengikuti pengajaran-pengajaran Pak Seto seperti biasa. Ya Bapak, tentu kami mohon Engkau mengurapi kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat bukakan hati, jiwa, pikiran kami untuk menyatu dengan firman Allah yang akan disampaikan oleh Pak Seto. Juga Engkau berkati Pak Seto dan keluarganya, dan ya Bapak, bimbinglah Pak Seto, arahkan Pak Seto, agar apa yang disampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini ada di Zoom. Engkau berkati ya Bapak, kemudian juga yang akan menyusul ya Bapak. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang kau berikan pada kami, dan kami percaya ini adalah karyamu, dan inilah rencanamu yang kau bagikan kepada kami berupa firman kepada kami melalui Pasetok. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Helmi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan Malam. saudara-saudara semua. Malam. Ya, malam ini kita akan lihat satu hal yang biasa dilakukan oleh orang Katolik, yaitu tentang ziarah. Kita akan menengok tentang spiritualitas ziarah berdasarkan apa yang kita temukan dalam Alkitab ya. Jadi kita kali ini tidak akan membahas dokumen, walaupun ada ya satu buku yang dikeluarkan oleh Komisi Liturgi KWI yang ya antara lain membahas ziarah, tapi ini judulnya Direktorium tentang Kesalehan Umat dan Liturgi. Bukunya begini. Nggak bisa di-download, bukunya tebal, tapi ini terbitan Obor. Lain kali untuk pertemuan lain kita bisa mendiskusikan. Tapi yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk perhatikan adalah kita belajar tentang spiritualitas ziarah, dan khususnya spiritualitas ziarah Maria. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang terjadi sekarang ini di antara umat Katolik kalau orang pergi berziarah. Oke, kita bicara ziarah Maria dalam hal ini ya, ziarah Maria. Kalau orang pergi ke tempat-tempat ziarah Maria, ini bisa dikatakan hampir semuanya bentuknya gua Maria. Dan kemudian pertanyaannya mulai dengan yang gampang dulu ya. Tolong Bapak Ibu ingat-ingat
Entah yang Bapak Ibu lakukan sendiri, yang Bapak Ibu rasakan, entah yang Bapak Ibu dengar dari orang lain. Kalau orang pergi berziarah ke Gua Maria, itu tujuannya untuk apa? Bicara yang apa adanya yang terjadi. Ya, silakan. Kapan terakhir ziarah? Udah lama nggak ziarah kan? Atau Baru Gua Maria mana yang pernah Bapak Ibu kunjungi? Ya, kita ngobrol saja. Bapak Ibu nyalakan kamera, kita bicara. Enggak apa-apa. baru ke Jogja, Pak. Nggak bisa menyebut ziarah kok ke Jogja. Nggak ada aja. Tempat ziarah mana? Jogja. Nggak akan ketemu tempat ziarah di Jogja. Sendang sono, Oke. Pak. Nah, sono kan ya. Yang sono kalau di Jogja dan sekitarnya memang banyak. Sendang sono, mana lagi? Sriningsih, Jatiningsih, Ningsih. ke Purwokerto ketemu Kaliori, lalu ke sekitar Solo juga ada, ke Jawa Timur ada lagi, tapi kirim ke Jawa bagian Barat, nah ini yang mini Jakarta Jawa, banyak. Jakarta. Jawa. Di mana? Jawa bagian Barat. Jakarta, ya, di PIK, Hah, di katedral, di banyak, semua, hampir semua parokia. Ada Gua Matraman, Maria, tapi mana yang disebut tempat ziarah? Di Jawa oh, bagian Barat, luar kota Rangkas. biasanya. Gua Maria Kanada di Rangkas. Rangkas. Ya. Tapi selain itu, mana lagi? Oh, Santana, Kanada. Pak. Cirebon. Cirebon, tapi baru. Oh, Cisantana, ya. Santana. Lain itu, kita enggak. Barat. Kemudian, untuk apa umat Katolik datang ke tempat-tempat itu? Doa, Pak. Hmm? Tujuan utamanya apa? Biasanya ziarah Oh, ya, rekreasi, Pak. rekreasi. Tujuan tujuan berziarah ke tempat suci ini untuk apa? Doa permohonan. Ya, Menyampaikan doa permohonan. Begitu kan? Dan dari rumah sudah pada siap kan nanti mau minta apa, mau doa apa gitu. wujud sudah ada. Selain permohonan, mau ngapain lagi? Karena ada di dalam program karya, Pak. Wah, ini lebih Dalam, mengerikan lagi ini tujuannya. Iya, Itu nggak punya Jadi- tujuan berarti malah. ya memenuhi program karya, karena setiap tahun kan kita ditanya ke program karya ziarahnya kapan gitu. Kita tentuin di bulan Oktober gitu. Tapi itu bukan tujuan ziarah. Mana ada tujuan berziarah untuk apa? Memenuhi program karya. Iya kan? Ya, Menghormati Pak, Malah nggak punya tujuan. Gimana Bu? menghormati Bunda Maria. Menghormati Bunda Maria. Tapi minim sekali Bu ya yang kayak gitu itu ya. Nanti justru yang kayak gitu itu yang harus diperhatikan. Yang seperti itu justru yang harus diperhatikan. Tapi karena umumnya orang berziarah itu menyampaikan permohonan. Saya tidak menyalahkan. Tapi kemudian kita lihat ziarah itu sebenarnya ngapain. Nah, kemudian begini, kalau ziarah Maria itu yang kita lihat. Kemudian agak berbeda bisa jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Lourdes. Untuk apa pergi ke sana? Yang pernah pergi ke sana tolong cerita. Tujuannya untuk apa? Saya belum pernah pergi ke sana, jadi nggak ngerti tujuannya.
Ya, bergabung bersama orang-orang seluruh dunia memuliakan Tuhan, berdoa bersama Bunda Maria. Nggak nyari tempat ngopi di sana. Biasanya kalau di sana pada pergi ke sana 2-3 kali udah hafal di mana tempat minum kopi, di tempat mana tempat makan. Ziarah. Mulia sekali tujuannya pergi ke sana untuk memuliakan Tuhan. Tolong diingat-ingat juga, kalau ikut rombongan, pengantarnya waktu berangkat diomongin apa? Oleh pembimbingnya, oleh pendampingnya, itu pengantarnya bagaimana? Kita pergi ke Gua Maria itu untuk apa? Ke Lourdes misalnya. Kebetulan saya bersama itu, Pak Seto, bersama rombongan Kelapa Gading. Waktu itu Romo Anton Gunardi. Lalu beliau mengatakan bahwa nanti begitu sampai di Lourdes, perutusan kita maju menghadap ke gereja, kita harus bisa menyanyi lagu Ave Maria itu bersama mereka dalam bahasa Indonesia gitu. Dan itu ternyata berebutan gitu. Ya, yang lain? Kontemplasi kali Pak. Oh, jangan tuh, Ziarah. jangan berasumsi dulu. Asumsi. Kita lihat apa adanya. Apa adanya. Kalau Apa pergi ke adanya. rombongan, pendampingnya ngomong apa gitu loh. Oh, ya. Yang belum pernah seperti saya yang nggak tahu. Mengunjungi tempat suci, Bapak. Ya. Mengunjungi tempat suci. Terus tujuannya apa mengunjungi tempat suci? Merasa dekat dengan Bunda Maria di situ. Itu Romo siapa waktu itu yang bicara begitu? Loh, kan saya mulai dengan pertanyaan itu tadi. Maka pertanyaan saya jelaskan ya. Yang pernah ikut rombongan ziarah, Romo pendamping ketika mau berangkat, ngomong apa? Jadi saya tidak ngajak Bapak Ibu berpikir sekarang. Saya cuma tolong lihat apa yang ada di dalam diri umat, dalam pikiran dan hati umat ketika berziarah. Gitu. Penampakan Bunda Maria. Penampakan Bunda Maria. Memang ceritanya diceritain gitu ya? Romonya cerita tentang penampakan Bunda Maria. Betul. Hmm. Dan disinilah tempatnya. Di sini Penampakan Bunda Maria bersama 3 gembala kalau di Lourdes. itu di Fatima. Ayo. Ya di Fatima. Ya, dan tempat-tempatnya diperlihatkan. Banyak ditunjuk itu kalau Ya. Fatima. Oke, Dan ya. banyak penyembuhan. Ada cerita tentang apa yang terjadi dulu. Kemudian yang berikutnya, itu kalau di Lourdes itu katanya banyak orang sakit yang datang ke sana kan ya. Sampai ada orang Betul. Indonesia yang jadi relawan untuk menyambut orang-orang sakit di sana gitu kan. Betul. Ya karena penampakan Bunda Maria Lourdes ada di sana gitu loh. Makanya kita seperti mau tahu ya, mau merasakan juga ke tempat Bunda Maria penampakan itu dan merasakan juga mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan melalui Bunda Maria yang terjadi di situ gitu. Ya, kalau ada banyak orang sakit dibawa ke Gua Maria de Lourdes. Kalimat pertanyaan sederhana, untuk apa mereka dibawa ke sana? Sembuh. Untuk Minta ya percaya kesembuhan melalui imannya yang Bunda menyembuhkan. Maria. Iya, perantara Bunda Maria. Untuk apa? Mohon Orang sakit dibawa ke sana? Mohon penyembuhan dengan perantaran Bunda Maria. Ya, permohonan kan. Kemudian begini, dari semua ini tadi Bapak Ibu, kita akan lihat apa yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab kalau berbicara tentang ziarah. Ini biarpun pada pergi berziarah gitu ya, seringkali ini nggak diomongkan.
Untuk apa orang pergi berziarah? Dan apa maksudnya tempat ini disebut sebagai tempat suci? Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu tolong membuka Mazmur 121. Sebenarnya dari 120. Bapak Ibu lihat udah ketemu? 120. Mazmur 120. Udah, Hanya lihat siap. ya di ayat 1. Itu ada judul di ayat 1. Ayat 1 ya, ada judul. Judulnya apa? Nyanyian ziarah. Udah ketemu belum? 20 kan? Ya, ziarah. Ya, Dalam nyanyian kesesatan ziarah 120. Jadi judul Mazmur itu yang ayat 1, bukan yang dicetak tepat. ya, Kemudian dalam 100 kesesatanku ya. ayat 1, nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah Daud. Mas mau satu. Kenapa? Nyanyian ziarah, betul. Terus sampai ke 134. Itu ada kelompok Mazmur yang disebut Mazmur ziarah. Ziarah. Gimana sih yang? Artinya Mazmur ini 120 sampai 134 ini adalah Mazmur-Mazmur yang dinyanyikan ketika orang pergi berziarah. Dan ziarahnya itu adalah pergi ke Yerusalem. Sekarang silahkan ke 122. Mazmur 122. Aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Nah, kita lihat kalau membaca ayat 1, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Senang sekali. Ini dia mendengar ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan. Itu artinya pergi ke Yerusalem, pergi ke Bait Allah. Jadi hanya mendengar suara atau ajakan itu saja, pemazmur sudah merasakan kegembiraan. Kemudian, kalau membaca ayat 2, lihat Bapak Ibu, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Pemazmur sudah sampai di gerbang Yerusalem. Perjalanan tidak diceritakan, tapi pemazmur sudah sampai dengan rombongannya ya. Sudah sampai ke Yerusalem. Lalu dia melihat ayat 3, Yerusalem itu kota yang bersambung rapat. Kota besar, kota yang bisa dikatakan bangunan di dalam kotanya padat. Kemudian lihat ke ayat 4. Ke tempat inilah, ke kota inilah suku-suku Israel berziarah. Ya. Ke tempat ini suku-suku orang-orang Israel berziarah. Perhatikan Bapak Ibu, ada suasana gembira ketika ada ajakan untuk pergi ke rumah Tuhan. Nah, kemudian sekarang kita
lihat lebih lanjut berkaitan dengan ini. Kenapa Yerusalem yang dijadikan tempat untuk berziarah? Kenapa orang Israel mengunjungi Yerusalem? Jawabannya sederhana. Satu, karena di situ ada bait Allah. Bait Allah, rumah Allah, ini bangunan yang didirikan oleh Salomo. Rumah Allah. Pertanyaan lebih lanjut, mengapa bait Allah didirikan di Yerusalem, bukan di tempat lain? Nah, ini agak berbeda Bapak Ibu ya. Kalau kita sekarang ini di Indonesia mendirikan tempat suci, ya, entah mendirikan gereja, entah mendirikan itu tadi Gua Maria, orang berpikir tentang keindahan, tentang letak yang strategis begitu. Tapi orang-orang Israel di zaman kuno kalau berbicara tentang tempat suci, maka yang diperhatikan adalah apa yang pernah dilakukan oleh Allah di tempat itu. Jadi bukan soal ya ini cocok untuk tempat suci, wah ini strategis, bukan itu hitungannya. Yang disebut tempat suci adalah tempat di mana Tuhan pernah hadir di situ. Tuhan pernah hadir di situ. Sekali lagi, mengapa bait Allah didirikan di Yerusalem? Dalam kepercayaan orang Yahudi, Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya. Ya, Abraham waktu itu tinggalnya di Beersheba, di bagian selatan. Kemudian Abraham diminta untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan, tempat ia harus mempersembahkan anaknya. Dan tempat yang dimaksudkan itu adalah Bukit Moria. Adanya di Jawa Tengah. Pernah ke, kalau di Jawa Tengah itu Muria, kalau yang ini Moria. Jadi di tempat inilah Abraham hendak mempersembahkan Ishak, tapi kemudian ya dicegah oleh Tuhan. Dan di situ Tuhan hadir. Nah, tempat ini, untuk melihat tempat ini suci, Bapak Ibu, coba lihat ke kitab Keluaran. Keluaran bab 3. Tiga ya, mulai dari ayat 1. Keluaran 3, mulai dari ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Nah, ini tolong lihat, amati baik-baik ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Musa diminta melepaskan sandalnya, karena tempat ia berdiri itu kudus. Loh, kok bisa tempat ini jadi kudus? Memahaminya sederhana saja. Tuhan hadir di situ kan. Jadi tempat di mana Tuhan hadir di bumi ini, tempat itu disebut kudus. Kudusnya tempat bukan karena manusia yang tinggal di situ, tapi karena Allah pernah hadir di situ.
Dari sini Bapak Ibu dengan sederhana kita bisa mengatakan, Bapak Ibu begini, mana tempat yang lebih berdarah dari Israel atau Palestina dari zaman kuno sampai sekarang. Walaupun begitu, lihat, kita tetap mengatakan itu Holy Land. Tempat itu kudus. Tempat itu suci. Bukan karena manusianya, tapi karena Allah menampakkan diri, Allah hadir di tanah Palestina. Hal yang sama Bapak Ibu, ini tadi kan menyebut tentang ini ya, tempat Tuhan hadir menjumpai Musa langsung jadi kudus gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengingat ketika ini Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Bapak Ibu silakan periksa Kejadian bab 27. Ceritanya sih mulai dari bab 27. Kalau tentang tempat Allah menjumpai Tuhan, tempat Allah menjumpai Yakub, itu adanya di bab 28 mulai dari ayat 10. Ya. Di ayat 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kemudian jelas ya, Tuhan menjumpai Yakub, Tuhan hadir di situ. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang surga. Lalu tempat itu dia namai Betel. Bet itu rumah, El itu Allah. Nah, tempat ini ya namanya Betel. Allah menjumpai Yakub di tempat ini, dan di kemudian hari Bapak Ibu, tempat ini menjadi salah satu tempat kudus. Sebelum Yerusalem dipilih, sebelum Yerusalem dijadikan tempat kudus, Betel sudah jadi tempat kudus dulu. Jadi sebelum Bait Allah didirikan, orang Israel tahu, kenal, punya beberapa tempat suci. Betel, Gilgal, Nob, Silo, itu tempat-tempat suci. Tapi salah satu ciri khasnya adalah di tempat suci ini dulu Tuhan pernah hadir. Ini contoh yang paling gampang begini. Tuhan menjumpai Yakub di Betel. Di kemudian hari, Betel menjadi tempat suci, dan di situ didirikan rumah Tuhan. Sebelum Bait Allah ada. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang dimaksudkan sebagai tempat suci. Lalu mengapa kok Yerusalem yang dipilih? Sekarang Bapak Ibu tolong membuka kitab Ulangan. Kitab Ulangan bab 12. Ulangan bab 12. Ini pesan Musa kepada orang-orang Israel sebelum mereka masuk Kanaan ya. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya, selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu
beribadah kepada ilah mereka, yakni gunung-gunung yang tinggi, bukit-bukit, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka harus kamu robohkan, tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung ilah mereka kamu hancurkan. Nah, kemudian lihat ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu, korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati Tuhan Allahmu. Ayat 5, tempat yang akan dipilih Tuhan, ke sana kamu harus pergi. Nah, tempat yang dipilih Tuhan itu yang mana? Jawabannya adalah Yerusalem. Kenapa kok Yerusalem? Nah, itu tandanya. Abraham mempersembahkan korban di Bukit Moria. Dan ya, Tuhan hadir menjumpai Abraham dan mengulang janjinya gitu ya kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu, silahkan memperhatikan pemahaman tentang tempat suci yang kita temukan di Perjanjian Lama ini ya. Tempat suci adalah tempat di mana Tuhan pernah hadir. Dan kemudian di tempat itu didirikan bangunan untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu, kita tidak temukan berkaitan dengan tempat-tempat ziarah yang kita punya kan. Mana tempat ziarah yang menunjukkan bahwa Tuhan pernah datang di situ. Kepercayaan yang seperti itu kita tidak temukan. Tetapi Bapak Ibu coba ingat-ingat ya. Bapak Ibu sudah mengunjungi semua Gua Maria di Pulau Jawa kan ya. Yang tolong diperhatikan itu ini patung Bunda Maria. Yang tolong diperhatikan patung Bunda Maria. Patung Bunda Maria yang ada di Gua Maria itu. Ada yang pakai baju putih, kemudian ikat pinggang atau tutup kepala biru. Ada yang kayak gitu? Yang di mana? Kalau Sendang Sono kan langsung disebut, itu Gua Maria Lourdes. Tapi yang terjadi begini, tolong ingat-ingat penampakan Bunda Maria saja, yang paling mencolok, Lourdes dan Fatima kan. Tapi untuk orang Katolik Indonesia yang jauh lebih kuat, itu adalah Lourdes. Nah, kemudian ingat di Lourdes ada peristiwa apa dulu? Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette. Gitu kan? Itu peristiwanya begitu. Nanti tentang detailnya, dampaknya, dan seterusnya silahkan pelajari lebih sungguh-sungguhnya. Tapi saya hanya mengajak Bapak Ibu, lihat Bunda Maria pernah hadir di sini. Bunda Maria pernah hadir di sebuah gua di Lourdes. Dan kemudian di tempat itu didirikan tempat untuk berdoa. Jadi gua tempat Maria hadir dulu pasang patung Bunda Maria, kemudian di dekatnya itu dibuat gereja, basilika malahan. Prosesnya ada yang mirip kan dengan yang di Perjanjian Lama. Tapi yang hadir kan Bunda Maria, bukan Tuhan. Nah,
Ini memang berbeda, tetapi kemudian tolong amati lebih lanjut. Maria itu siapa? Kalau Bunda Maria sampai hadir ke dalam dunia, lalu menyampaikan macam-macam hal, apalagi kalau di Fatima itu pesannya banyak sekali kan ya, dan serius sekali pesannya. Bunda Maria datang sebagai pribadi yang datang dari surga untuk bicara, untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Itu Bunda Maria hadir di tempat-tempat itu. Bukan karena Bunda Maria mau menyatakan, menampakkan diri begitu saja, tetapi Bapak Ibu juga boleh mengingat kalau di ini Lourdes kita menemukan Maria dikandung tanpa noda. Untuk apa Maria menyatakan yang seperti itu? Ya untuk menunjukkan anaknya itu siapa, yang dilahirkan itu siapa. Karena Maria dikandung tanpa noda, maka anak yang dilahirkannya itu bersih dari noda dosa. Itulah Yesus yang datang ke dunia untuk membersihkan, untuk membebaskan manusia dari dosa. Jadi walaupun yang hadir bukan Tuhan, tapi Bunda Maria, tapi Tuhan sebenarnya hadir di tempat itu, ya, dan kemudian menyatakan diri lewat Bunda Maria. Nah, gua-gua Maria yang dibangun di negeri kita ini, dibangun dengan memperhatikan, dengan mengingat Bunda Maria yang pernah hadir di tempat-tempat suci, ya terutama Lourdes dan ini Fatima. Nah, kemudian sekarang begini, pemahaman tentang tempat kudus, pemahaman tentang tempat kudus. Awalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan pernah hadir di situ, maka tempat itu menjadi kudus. Nah, dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, ada pemahaman lain tentang tempat atau orang kudus. Kudus itu artinya khusus. Dikuduskan itu artinya dikhususkan. Tempat yang dikhususkan untuk Tuhan itu juga menjadi tempat kudus. Misalnya begini, kalau manusia ya, kalau orang, kalau membaca kitab Bilangan, kita akan menemukan orang kudus itu bukan orang yang nggak berdosa, tapi orang yang dikhususkan, orang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan, itu kudus. Tempat yang dikhususkan untuk Tuhan itu juga tempat kudus. Bapak Ibu amati sekarang, kalau di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu masuk gereja bikin tanda salib, pakai air suci. Nah, itu ritual, itu kebiasaan masuk ke tempat kudus. Tapi gereja itu sudah nggak muat lagi untuk menampung umat waktu misa. Maka paroki membuat gereja baru. Gereja lama dijadikan aula. Gereja lama dijadikan aula, paroki punya gereja baru. Tadi waktu masih jadi gereja, Bapak Ibu masuk ke gereja, ambil air suci lalu buat tanda salib. Setelah gereja jadi aula, Bapak Ibu melakukan yang sama apa enggak? Pernah masuk aula bikin tanda salib? Enggak. Kenapa kok enggak? Padahal itu tadinya gereja loh. Enggak masalah. Kenapa? Tempat ini tidak lagi dikhususkan. Tempat yang dikhususkan adalah gereja baru. Nah, berkaitan dengan tempat-tempat suci yang berkaitan dengan Bunda Maria, Bapak Ibu, kita juga perlu mengingat yang seperti ini. Tempat ini dikhususkan gitu ya, untuk berdoa. Tempat ini dikhususkan untuk Tuhan, maka tempat ini menjadi kudus. Kalau gereja itu bangunan, kalau Gua Maria
bukan bangunan terutama ya, tetapi bangunannya sederhana, gua, tapi tanah tempat sekitar gua itu juga dikuduskan. Maka kemudian Bapak Ibu, dari sisi yang tampak, Bapak Ibu perhatikan kalau di sekitar Gua Maria, persis di sekitar guanya ya, itu orang-orang kita membiasakan diri untuk tenang di situ. Nggak ada yang makan, nggak ada yang minum di sekitar situ, orang hanya berdoa. Tapi agak menjauh ada tempat untuk makan, minum. Kenapa disediakan tempat untuk makan, minum? Yang namanya berziarah, Bapak Ibu, itu artinya pergi ke tempat suci. Pergi ke tempat yang kudus, pergi ke tempat yang dikuduskan. Pergi itu mengandaikan perjalanan. Maka kemudian ada tempat juga untuk makan dan minum. Di tempat-tempat suci orang Israel dulu ada bagian untuk makan minum. Ayo coba sekarang kita lihat, kita tanya sama Pak Elkana ya. Silakan ke 1 Samuel bab 10. Bab 1. 1 Samuel bab 1. Di 1 Samuel bab 1, kita ketemu satu tempat suci yang lain, di ayat 3 itu ada nama Silo. Tempat ini menjadi tempat kudus. Kenapa? Ini istimewa karena tabut perjanjian ditempatkan di sini. Otomatis tempat ini langsung jadi kudus. Karena bait Allah, sarana kehadiran Allah ada di sini. Nah, sekarang lihat keluarga Pak Elkana ini ya, ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kemudian, sekarang lihat ke ayat 5. Dalam upacara persembahan di tempat suci ini, ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, istri pertama, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Loh, bagian apa? Bagian korban yang harus dimakan. Jadi orang pergi ke tempat suci juga makan. Apalagi kalau Bapak Ibu mendengar kata begini, di tempat suci orang mempersembahkan korban keselamatan. Pasti makan. Nah, jadi di samping ada urusan ya mengadakan perjalanan, lalu orang perlu istirahat dan orang perlu makan. Makan bersama di tempat suci itu salah satu bagian yang kadang-kadang dilewati orang Israel, dilewati ya, bukan dilewatkan. Datang ke tempat suci, salah satunya untuk makan bersama di hadapan Tuhan. Ini yang nggak biasa kita omongkan. Nah, ini tadi kita berbicara orang pergi ke tempat suci itu dengan macam-macam ini tujuannya. Kalau kita lihat tempat suci yang kita miliki, tempat-tempat ziarah Maria itu, ya ada tempat untuk istirahatnya, ada tempat untuk makan. Agak bergeser sedikit karena kemudian itu jadi lahan bisnis, di depannya dibuat penginapan juga. Tapi di Israel dulu juga begitu. Orang pergi ke Yerusalem, dari Galilea nginep di mana? Ya, ada penginapan juga. Nah, kemudian berikutnya lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang mengapa atau tujuannya apa orang pergi ke tempat suci. Bapak Ibu, kita belajar lagi di Perjanjian Lama ya. Silahkan membuka kitab Keluaran bab ada 2, tapi kita pilih 1, 23 atau 34. Kita pilih Keluaran 34 ya.
Lihat ayat 23. Tiga kali setahun segala orangmu, semua orangmu yang laki-laki harus, perhatikan, menghadap hadirat Tuhanmu, yaitu Yahweh Allah Israel. Nah, dalam prakteknya Bapak Ibu, begini, orang Israel itu pergi ke Bait Allah di Yerusalem tadi 3 kali dalam 1 tahun. Yang disebut di situ, di perikop ini ya, Bapak Ibu lihat ke ayat 18. Ada hari raya roti tidak beragi. Kemudian lihat di ayat 22. Itu ada Pentakosta. Hari raya 7 minggu. Itu sama dengan Pentakosta. Kemudian yang satu nggak disebut, tapi yang utama malahan, itu adalah Paskah. Karena Paskah itu bisa disebut sebagai hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Jadi setiap laki-laki Israel punya kewajiban 3 kali setahun hadir di hadirat Allah. 3 kali setahun itu artinya pergi ke Bait Allah yang di Yerusalem. Salah satunya adalah Pentakosta. Sekarang Bapak Ibu ingat-ingat pada ini kisah para rasul bab 2 itu. Itu kan Pentakosta. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru bumi datang ke Yerusalem. Itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Taurat. Kemudian, Bapak Ibu sekarang silahkan mengingat begini. Tuhan Yesus datang ke Yerusalem kan? Datang ke Yerusalem. Disebut dengan jelas, oke, sekarang supaya jelas yang saya maksudkan ya, tolong Bapak Ibu ke Injil Markus. Silahkan ke Injil Markus. Bab 11, bab 11 dulu. Sudah ketemu? Baik, Yesus itu kan rumahnya di Galilea. Lalu mengadakan perjalanan, bab 11, Yesus sudah dekat Yerusalem, kemudian Yesus naik keledai, masuk ke kota Yerusalem dengan naik keledai. Nah, sekarang Tuhan Yesus ada di Yerusalem ini. Nah, sekarang lihat ke bab 14. Lihat bab 14. Ayat 1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Bapak Ibu, sebenarnya Yesus datang ke Bait Allah, datang ke Yerusalem ini, momennya adalah momen Paskah dan Roti Tidak Beragi. Hari Raya Roti Tidak Beragi itu 7 hari. Hari pertamanya itu Paskah. Ya, hari pertamanya itu Paskah. Ini perayaannya nggak biasa ya. Atau begini saja. Dalam gereja Katolik kita ketemu pekan suci, gitu kan ya. Minggu suci. Hari pertamanya Minggu Palma. Jadi perayaan roti tidak beragi itu 7 hari. Nah, hari pertamanya Paskah. Dan di hari raya Paskah ini, nah kita akan lihat selanjutnya ya. Yesus benar merayakan Paskah. Coba sekarang lihat ke bab 14 ayat 12. Lihat ayat 12.
Ini jelaslah kali kita menemukan keterangan ini. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang-orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Nah, Yesus mau Paskahan. Dengan kata lain, Yesus pergi ke Yerusalem untuk berziarah, ya, mengunjungi tempat suci. Satu tujuannya adalah untuk merayakan Paskah. Nah, ini kita lihat di dalam Injil Markus. Jadi Yesus makan jamuan Paskah, roti tidak beragi, anak domba bakar, sayur pahit, gitu ya. Dan perayaan Paskah dan roti tidak beragi ini dirayakan untuk mengenangkan peristiwa pembebasan dari pembebasan dari Mesir ya. Kemudian kita menemukan Pentakosta. Itu perayaan apa? Perayaan untuk mengenangkan ketika Tuhan memberikan Taurat kepada Musa. Sekarang kita menemukan Bapak Ibu, salah satu tujuan orang Israel di Perjanjian Lama berziarah, mengunjungi tempat suci, itu adalah merayakan pesta keagamaan. Merayakan itu ngapain? Merayakan itu mengenangkan kembali. Bukan mengingat-ingat, bukan. Mengenangkan itu, kita juga bisa mengatakan, menghadirkan peristiwa karya Allah di masa lampau, sehingga peristiwa masa lampau itu hadir di hadapan kita. Kita tidak menyebut yang seperti ini ada di dalam ziarah kita sekarang. Tapi tentang perayaan, Bapak Ibu, tetap sama. Sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat perayaan Natal, gitu ya. Perayaan Natal. Mulai dengan yang gampang. Kenapa kalau pas Natal itu ada kandang dibawa masuk gereja? Ada upacara khusus menempatkan kanak-kanak Yesus di dalam gua. Tunggu, berikutnya lagi. Kandang Natal, itu ya. Itu ditempatkannya di dalam gereja atau di luar gereja? Dalam. Bagian belakang atau bagian depan? Bagian depan. Kenapa kok di bagian depan? Bukan di samping, bukan di belakang, bukan di luar. Buah Natal itu bukan hiasan. Buah Natal itu adalah sarana bantuan untuk kita mengenangkan peristiwa lahirnya Juru Selamat. Jadi perayaan Natal itu dilakukan untuk apa? Untuk mengenangkan peristiwa lahirnya Juru Selamat. Mengenangkan itu ngapain? Menghadirkan peristiwa masa lampau ketika Allah hadir dalam dunia manusia dalam rupa seorang bayi. Peristiwa itu dihadirkan sehingga tampak di hadapan kita. Nah, gua Natal itu dipasang untuk membantu kita mengenangkan, menghadirkan peristiwa itu. Itu kita dilakukan di dalam gereja ya. Kita tidak melakukannya di tempat ziarah. Tapi orang-orang Israel zaman kuno pergi ke tempat ziarah untuk merayakan pesta keagamaan. Nah, kemudian ada yang berbeda juga Bapak Ibu. Bait Allah untuk orang Yahudi itu sekaligus tempat ziarah dan tempat ibadah. Kalau di dalam gereja Katolik kita menemukan tempat ziarah sendiri, gereja sendiri. Nah, kembali ke Perjanjian Lama, kembali juga ke dalam kisah Yesus yang merayakan Paskah.
Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tujuannya untuk apa? Mengenangkan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir. Perayaan yang lain lagi, nah jadi Pentakosta tadi ya, itu dilakukan untuk mengenangkan Allah memberikan hukum Taurat. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau kita pergi ke tempat ziarah, kalau pergi ke tempat suci, khususnya tempat ziarah Maria, ini Bapak Ibu agak berbeda dengan kalau kita pergi ke tempat suci Israel. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, itu kan mengunjungi tempat-tempat suci. Di tempat-tempat suci yang kita kunjungi, kita bisa melakukan hal yang sama. Mengenangkan kembali bagaimana Allah hadir di situ dan melakukan sesuatu. Tuhan hadir. Sekarang misalnya Bapak Ibu ke gereja Makam Kudus. Ngapain di situ? Lihat, hadir di tempat di mana Tuhan disalibkan. Nah, kalau sudah hadir di tempat Tuhan disalibkan, apa yang harus dilakukan? Mengenang kembali, mengingat kembali, menghadirkan peristiwa itu sehingga kita bisa melihat, memandang ketika Yesus disalib. Kemudian Bapak Ibu ke gua di Bethlehem. Ya sudah tidak menampakkan gua zaman dulu ya. Begitu juga Golgota sudah tidak seperti waktu Tuhan Yesus disalibkan dulu. Sudah tidak kelihatan lagi wujudnya atau bentuknya seperti dulu. Tapi ketika orang hadir di gua tempat Yesus dilahirkan, maka kita menyadari saya hadir di hadapan Tuhan. Saya hadir di tempat dulu Tuhan lahir sebagai manusia. Dan kemudian di situ saya punya kesempatan untuk mengenang peristiwa ketika Tuhan hadir. Kemudian kalau kita pergi ke Gua Maria, karena mengingat proses pembangunannya tadi ya, kita tidak bisa mengatakan dulu di sendang ini, di gua ini ada peristiwa apa yang berkaitan dengan karya Allah. Kita tidak menemukan yang seperti itu. Tetapi ada yang berbeda, tapi semangat masih tetap sama. Begini, kita sudah diskusi tentang Bunda Maria, dan kemudian kita lihat Bunda Maria itu siapa dalam kaitannya dengan Tuhan Yesus ya. Jadi Bunda Maria harus dibaca, harus dipahami dalam kaitan dengan Tuhan Yesus. Lepas dari Tuhan Yesus, Bunda Maria akan ya menjadi perempuan suci tapi tidak punya peran istimewa. Ketika hadir gitu ya di hadapan Bunda Maria, apa yang sebenarnya harus dilakukan berkaitan dengan hal yang kita diskusikan sekarang. Bisa kita mengenangkan Bunda Maria yang menampakkan diri kepada orang-orang tertentu? Iya, bisa. Tetapi kemudian yang menjadi jauh lebih penting adalah mengenangkan peristiwa Allah menjadi manusia demi keselamatan manusia melalui Bunda Maria. Kalau kita mengatakan sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, jadi manusianya itu kan di rahim Maria. Mau hadir, mau pergi kemanapun, tempat ziarah Maria manapun, Bapak Ibu nggak akan bisa lepas dari itu sebenarnya. Mengenangkan peristiwa sungguh-sungguh peristiwa besar ketika Allah mau menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Jadi mengenangkan peristiwa inkarnasi itu. Nah,
Kemudian ini menjadi penting Bapak Ibu. Kenapa? Berziarah itu mengunjungi tempat suci. Tempat suci itu tempat Tuhan pernah hadir, tempat yang dikhususkan untuk Tuhan. Di situ orang yang berziarah berjumpa dengan Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan ini adalah masa atau waktu yang sangat indah, waktu yang sangat penting. Dan kemudian apa yang harus dilakukan? Mengenangkan peristiwa yang berkaitan dengan kasih Allah kepada manusia. Allah menjadi manusia melalui atau dalam rahim Maria, dan Maria menjadi pribadi yang sangat penting di situ. Ini kalau bicara orang berziarah, ini tujuan yang sangat penting, Bapak. Nah, kemudian sesudah itu berkaitan dengan yang saya sampaikan barusan ini. Kalau orang itu, kalau kita mengenangkan peristiwa yang berkaitan dengan karya Allah untuk manusia, itu ada tujuan lebih lanjut. Dengan mengenangkan peristiwa, dengan menghadirkan peristiwa itu, kita juga mempelajari apa yang dikehendaki oleh Allah melalui peristiwa itu. Ambil contoh, ya. Kalau orang Israel merayakan Paskah itu kan mengenangkan peristiwa Allah membebaskan orang Israel dari perbudakan. Dalam hukum Israel, orang Israel diingatkan supaya mereka memperhatikan budak. Karena apa? Mereka dulu budak dan Allah membebaskan mereka. Karena Allah memperhatikan mereka. Dulu kamu budak, tapi Allah membebaskan kamu, maka yang harusnya kamu lakukan adalah memperhatikan para budak. Memperhatikannya bagaimana? Ada masa tertentu budak nggak boleh dimiliki seumur hidup. Ada perhatian untuk budak, bahkan mereka diajak untuk mengikuti kegembiraan Tuhan. Nah, sekarang kita ke Gua Maria. Kalau kita sudah pergi ke Gua Maria, sudah mengenangkan bagaimana Allah menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria, yang kita temukan kan, Maria menerima tugas itu dan menjalankan tugas itu sampai selesai. Menjadi ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan menemani Yesus sampai di kaki salib kan. Maria menjadi ibu, dia menjalankan tugas yang diberikan Tuhan. Nah, kalau orang pergi ke Gua Maria, mengenangkan peristiwa itu tadi, lalu dari situ orang sebenarnya dipanggil, diajak, diingatkan untuk apa? Menjadi seperti Bunda Maria. Menjadi seperti Bunda Maria bagaimana? Yang berani mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak. Jadi setelah orang pergi berziarah ke Gua Maria, maka kemudian dia menjadi orang yang dalam arti tertentu diperbarui semangatnya untuk menjadi hamba Tuhan yang siap sedia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Loh, kok nggak nyinggung permohonan dari tadi? Ya. Sekarang Bapak Ibu, kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, itu permohonan yang jadi utama dalam ziarah. Itu yang harus diperhatikan. Saya tidak akan meremehkan, menghina, enggak. Ada orang yang nitip, ini saya tulis doanya, nanti kamu taruh di sana. Saya tidak akan mempersoalkan yang seperti itu. Yang saya akan persoalkan adalah kalau orang pergi ke tempat ziarah hanya untuk itu. Sekarang, Bapak Ibu, ada yang sebenarnya lebih perlu dan saya yakin Bapak Ibu mengalami. Begini,
Bapak Ibu waktu kecil sudah ziarah belum? Waktu kecil. Sekarang saya tidak bertanya kapan ziarah terakhir, tapi saya tanya kapan ziarah pertama kali. SMA, Pak. Udah gede kalau SMA, waktu kecil. Iya, enggak apa-apa. Ada yang ini, tolong ingat-ingat yang waktu kecil sudah ziarah. Kami dulu, ya, satu lingkungan bisa pergi berziarah rame-rame ke Sendang Sriningsih. Dan pergi ke sana sore hari, jalan kaki, sampai di sana tengah malam, berdoa, sampai pagi, pulang jalan kaki. Kemudian, waktu saya masih SD, abang saya sama bapak, itu dari Kalasan ke Sendang Sono. Tapi Sendang Sono tahun 80-an, sebelum 90. Jadi naik kendaraan umum, berhenti di suatu tempat, saya nggak bisa nginget namanya. Tapi habis itu kemudian perjalanan jalan kaki mendaki. Gitu ya. Ingat juga satu kali harus memanjat. Jadi saya jalan sama bapak, kemudian kakak saya, abang saya itu jalan duluan. Dia senang begitu, jalan duluan. Kemudian, ya kalau waktu SMP, banyaknya ke Sendang Sriningsih. Ke Sendang Sono lagi setelah SMA. Karena saya sekolah di Magelang, kabupaten ya, bukan kota. Kemudian ziarahnya ke Sendang Sono, jalan kaki ke sana juga. Nanti sampai di sana, jalan salib, sampai ke atas, di atas misa, habis itu ya bisa berdoa, lalu nginep di rumah orang, nginep di rumah umat, pagi baru pulang, jalan kaki lagi. Nah, kemudian begini, yang tolong Bapak Ibu ingat ketika berziarah adalah ketika Bapak Ibu hadir di Gua Maria, di depan gua, lalu berdoa. Saya tidak bicara tentang doanya apa, tapi hadirnya itu. Hadir di depan Bunda Maria, hadir di depan Tuhan yang hadir di situ. Nah, yang tolong amati perasaan ketika hadir di situ. Bisa merasakan apa menyebutnya ya, kegembiraan di dalam hati, kegembiraan yang sungguh-sungguh apa enggak? Belum berdoa, belum ngomong, baru hadir di situ dan memang saya menempatkan diri di situ. Bisa mengingat, bisa merasakan. Kalau sampai saya sekarang saya sebut yang jelek ya. Kalau sampai orang pergi ke Gua Maria, ke tempat ziarah Maria, hanya kemudian datang ke depan patung, lalu menyampaikan doa, terus pergi. Itu sayang sekali kalau hanya itu yang dilakukan. Seolah-olah, pakai kalimat sinis ya, Bapak Ibu yang hadir itu nggak tahan lama ada di depan Bunda Maria. Atau Bapak Ibu tidak ingin Bunda Maria ada bersama dengan Bapak Ibu. Atau, pakai bahasa Jawa ya, Bunda Maria hanya jadi tambal butuh. Kalimat ini jelek. Karena Bunda Maria yang dijadikan sarana untuk memenuhi kebutuhan. Saya datang ke Bunda Maria kan hanya menyampaikan permohonan, jadi setelah menyampaikan permohonan pergi gitu. Tapi yang justru menjadi penting adalah hadir dan merasakan kegembiraan karena ada di dekat, ada di hadapan Bunda Maria. Kegembiraan yang ini yang jangan pernah dilewatkan. Ibaratnya kalau pakai bahasa sederhana gitu ya, bahasa sesama manusia. Bapak Ibu tolong mengingat, Bapak Ibu pergi mengunjungi orang yang Bapak Ibu kasih. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan?
Bapak Ibu pergi mengunjungi orang yang Bapak Ibu kasih ke rumah orang tua, ke rumah nenek, gitu. Mau ngapain ke situ? Cuman datang, nek minta uang, pulang gitu. Nenek akan bilang, oh nenek kangennya aja belum hilang kok kamu udah per. Atau, oh kamu ke sini tuh cuma mau minta duit. Kalimat-kalimat itu negatif semua. Nah, hal yang sama Bapak Ibu silahkan amati. Menjadi penting saya mengunjungi tempat suci Maria ini untuk mengalami kegembiraan karena hadir di depan Bunda Maria. Nah, kegembiraan ini Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan. Begini, jadi saya bisa masih bisa mengingat gembiranya saya di depan Bunda Maria itu seperti apa, saya bisa ingat. Tapi kan nggak mungkin saya cerita. Gimana rasa gembira diceritakan? Senangnya ketika saya ada di depan Bunda Maria itu seperti apa? Saya yang bisa ngerasakan, tapi saya nggak bisa cerita. Menceritakan kegembiraan hati itu gimana? Nggak bisa mendeskripsikan. Tapi bisa dirasakan. Nah, itu yang kita perlu perhatikan lagi. Tujuan hadir di tempat suci yang untuk itu. Baru kemudian, kenapa kita menyampaikan permohonan kepada Bunda Maria? Kenapa meminta supaya Bunda Maria mendoakan kita? Kalau orang sudah mengalami saya mengasihi Bunda Maria mengasihi saya percaya Bunda Maria menolong saya. Saya percaya Bunda Maria memperhatikan apa yang saya alami, yang saya rasakan. Tapi kalau saya nggak punya hubungan pribadi dengan Bunda Maria, datang hanya minta, itu kan sama dengan Bapak, Ibu didatangi orang-orang yang datang hanya ketika mengajukan proposal dana. Hari-hari biasa, biasa aja. Tapi giliran udah perlu, nyari. Itu kan nggak enak bener kan suasananya. Tapi beda kalau ya saya punya relasi, saya dekat dengan Bunda Maria, saya merasakan kedekatan dengan Bunda Maria, saya datang mengunjungi tempat sucinya untuk menikmati kebersamaan dengan dia. Lalu kalau saya mengalami merasakan kasih itu, dan saya percaya Bunda Maria mengasihi saya, nih saya bisa kemudian wajar kalau bercerita, Bunda saya sedang menghadapi situasi yang seperti ini. Saya minta tolong Bunda Maria untuk membantu saya. Nah, sambungannya ke situ. Orang-orang Israel dulu apakah melakukan yang sama? Iya. Pergi ke tempat suci untuk menyampaikan permohonan, tapi sesudah itu juga menyampaikan syukur. Bukan hanya meminta, tapi kemudian setelah permintaan dipenuhi, mereka akan pergi ke tempat suci untuk bersyukur. Misalnya begini, orang-orang Israel menghadapi situasi sulit, entah karena perang, entah karena bencana alam gitu ya. Mereka akan pergi ke tempat suci untuk memohon kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Nah, kemudian setelah apa yang mereka mohon itu dipenuhi, mereka akan pergi ke situ untuk menyampaikan korban syukur, untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan. Nah, yang seperti ini kayaknya agak beda. Memohon kepada Bunda Maria di tempat suci, tapi tolong ingat-ingat, pernah syukuran di tempat suci Maria apa enggak? Pernah syukuran di Gua Maria apa enggak? Syukurannya di rumah aja kan? Enggak masalah. Enggak masalah, tetapi tetap bersyukur. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ziarah Maria. Kalau ada yang perlu disampaikan, Bapak Ibu, silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya mungkin atau pengalaman-pengalaman berziarah.
Ya udah, Bapak Ibu jadi mikir apa saya ngomong kayak gini tadi. Mikir jadi salah, Pak. Saya berziarah. Jadi Kenapa? Salah. Salah Saya gimana? memikir saya salah cara saya berziarah. contohnya Apa salahnya? Jadi salahnya cuma mengunjungi, berdoa, terus nggak tahu tujuannya. Teman senang-senang aja, Pak, sama teman. Hmm. Iya, itu bisa jadi ada yang apa nyebutnya ya. Saya tidak mengatakan berziarah tidak senang loh ya. Justru berziarah itu senang. Ingat yang Mazmur 122 tadi. Tapi senangnya itu yang berbeda. Kalau ngomong jelek ya, saya ngomong jelek. Datang, misalnya ziarek lah ya, nyebutnya ziarek sekarang, kata ziarah udah ditinggalkan. Nah, ya saya tinggal di Jogja, saya anak Kalasan, jadi nggak bisa kemudian pergi ke Jogja mau rekreasi ke Sendang Sono mau rekreasi mampir ke Jogja, enggak, saya ada di situ kok. Nah, kemudian yang kita perlu lihat begini, em, kegembiraan yang berbeda. Ada banyak macam kegembiraan, Bapak Ibu, kita ngalami macam-macam kegembiraan selama hidup ya. Dan kemudian kegembiraan itu beda-beda. Kegembiraan karena makan pecel di mana buah kerep, makan dawetnya, makan eh, itu ketan sama tempe, itu juga seneng. Pulang masih belanja, beli alpukat, beli apa lagi, buah-buahan, beli oleh-oleh, itu juga seneng. Tapi senangnya akan berbeda dengan senang yang kita rasakan ketika hadir di depan Bunda Maria. Yang ini jangan diabaikan. Kalau 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 sampai terjadi nanti jadi aneh ya. Yang saya omongkan aneh. Yang penting sudah ke Gua Maria, sudah menyampaikan permohonan, habis itu belanja dan nggak ingat lagi, nggak ngerasa di depan Bunda Maria nggak ngerasain apa-apa. Yang penting udah ngomong. Nah, kemudian baru senang dan senangnya terbatas itu kuliner, kemudian apalagi belanja. Nah, di situ yang kita perlu perhatikan. Ya, itu Bu. Pak, kayak seperti ada rasa kangen kalau mau ke Bunda Maria, seperti ke Bunda Maria Lourdes, atau Fatimah, atau Sendang Sono, itu tiba-tiba aja ada rasa kangen, rindu. Di Ya, sana pun kita cuman memandangi dan diam. ya, Ibu perhatikan kata kangen itu. Ketika orang kangen itu yang aktif ya. Itu bukan bibir, bukan nota, tapi hati kan. Betul. Nah, perhatikan itu saja. Mungkin kata kangen itu sudah apa ya bisa menolong kita untuk sampai pada pemahaman. Eh, Sampai di ketika sana pun karena saking kangennya kita sedangkan sampai nggak bisa berkata apa-apa, cuman bisa menangis dan hening. ya, ketika ini mulai dengan kata kangen itu tanda hati yang aktif untuk bisa merasakan kegembiraan karena berjumpa dengan Bunda Maria, hadir di depan Tuhan. Ini ya, Bapak Ibu, yang memang harus aktif hati kok. Bapak Ibu pernah mikir sampai nangis? Yang bikin nangis itu mikir atau merasa? Merasa lah Pak, kangen udah tercapai, sedih gitu loh. Nangis Dan karena nangis karena mikir, karena berhitung itu biasanya kalau udah tanggal tua itu kan.
Maksudnya Pak, aku nggak ngerti. Nah, ibu kelebihan gaji terus, jadi nggak pernah nangis tanggal tua. Oh, Karena duitnya kurang, karena itu masih bisa bertahan nggak sampai akhir bulan. Gitu. Itu nangis tanggal tua, nangis karena mikir. Tapi ya kalau kemudian, bukan Bunda Maria nggak mikir itulah Pak. ya justru itu saya buat perbandingan. Justru karena itu saya buat perbandingan. Kalau sampai orang menangis yang wajar, itu nangis karena hati. Nangis karena hati mengalami kegembiraan karena rasa itu tadi. Dan ada kekuatan Pak. Kalau hujan besar di Lodes apa kita terjang terus tanpa takut ada sakit atau kena flu atau apa, kita nggak pernah, saya nggak pernah takut gitu loh, karena saya percaya, karena kangen itu kali ya Pak. Kalau masih ada takut, ada di depan Bunda Maria, ada di depan Tuhan, dan misalnya ya, takut hujan, ada yang aneh di situ. Itu nggak ngerasain betul kalau sampai takut. Ya kan? Iya, Ketika saya orang nggak saya takut. Ketika saya ada di depan Bunda Maria, lalu saya takut hujan, pikiran saya, hati saya ada di hujan, ada di badan saya, tapi nggak terarah pada Tuhan, tidak terarah ke Bunda Maria. Nah, balik lagi, hati yang bisa dikatakan harus terlibat. Kalau begitu, lebih lanjut, untuk berziarah, ya, dari rumah, bahkan sebelum ketika baru rencana untuk berziarah, hati sudah harus diperhatikan. Lebih serius lagi Bapak Ibu, kalau hari-hari dari waktu ke waktu kita sekali lagi punya relasi dengan Bunda Maria, itu akan menolong kita ziarah menjadi hal yang penting, hal yang bisa dikatakan akan menyebutnya ya, meneguhkan kepercayaan, memperkuat relasi, kemudian juga memberikan kedamaian karena merasakan kedekatan dengan Tuhan itu. Ya, begitu. Makasih Pak. Ya, Bu. Silahkan kalau masih ada lagi. Pak Seto tanya Pak Seto. Beberapa gua Maria itu kan eh, kalau saya lihat seperti Sedang Sono, seperti di Kuningan itu kan kayak ada pohon yang besar. Jadi kesannya kayak ya kalau sekilas orang datang itu kayak angker itu. Apa memang dibikin gitu atau ada penampakan di sana Bunda Maria atau gimana Pak Seto? Em, Kalau di Sengkangsono memang pohonnya dari dulu sebelum ada gua, pohonnya sudah ada di situ. Kemudian begini, em, pohon ya, tentang pohon. Em, Gimana saya harus memberikan keterangan. Orang bisa punya kesan negatif dan seterusnya, tapi saya nggak gitu bingung. Adanya pohon itu memberikan suasana, gitu ya, suasana. Eh, di tempat-tempat tertentu memang ada yang sengaja ditanam pohon. Ada yang memang pohonnya sudah ada sejak awal. Tapi adanya pohon, itu yang harus diperhatikan, membedakan mana angker, mana teduh itu. Itu kan gimana? Itu kan soal rasa lagi kan ya. Tapi tunggu dulu, yang memberi kesan, yang membuat angker itu pohonnya atau yang lain sebenarnya? Manusianya, Pak.
Misalnya begini, berikutnya ya. Bapak Ibu pergi ke rumah seseorang, Bapak Ibu pergi ke rumah orang lain. Orangnya, yang pertama itu orangnya akrab dengan Bapak Ibu, iya yang akrab ya, Bapak Ibu juga akrab. Tapi di rumah yang kedua Bapak Ibu nggak akrab, nggak kenal sama sekali. Orang yang hadir di situ mempengaruhi situasi rumah apa? Nah, itu yang menjadi ini penting. Soal pohon, itu memang bisa dikatakan memberikan keteduhan, membangun suasana. Tapi pribadi yang hadir di situ itu yang akan menentukan suasana di di tempat itu. Nih kalau nih, membedakan mana pohon tempat yang angker dengan tempat yang teduh. Itu kan bukan mata yang membedakan, tapi hati. Nah, Bapak Ibu, balik lagi. Aktivitas hati ini ya, ini yang kita perlu perhatikan lagi ketika bisa tentang tempat-tempat itu, tempat-tempat ziarah. Misalnya begini, Dak. Orang Indonesia berziarah di tempat yang panas sekali. Dia akan tahan berapa lama untuk bisa berdoa? Kalau nggak percaya, mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah pergi ke Tanah Suci atau ke mana yang bulan-bulan panas itu. Bisa jadi langsung nggak nyaman kan. Udah ke Israel, salah bulan lagi. Hanya keluar dari bis beberapa menit, masuk lagi ke bis, udah. Tapi kalau pas waktunya tepat, wah itu bisa berlama-lama di tempat yang kita kunjungi. Jadi tentang pohon, saya hanya bisa mengatakan itu akan memberikan ini suasana. Sama-sama pohonnya pohon beringin di satu tempat, dengan pohon beringin di Gua Maria, itu rasanya juga berbeda kan ya. Pohonnya sama. Kemudian pohon yang ini gini juga. Yang satu lagi, air. Pohon dan air. Itu akan memberikan, sekali lagi ini, suasana. Bapak Ibu juga boleh, ini ya, sekali waktu kalau pergi ke ini pertapaan para rahib di Rawaseneng. Setelah parkir, turun, di sebelah kanan itu ada tempat berdoa. Itu biarpun malam-malam sendirian di situ, tempat itu tempat yang sangat nyaman untuk berdoa. Ada pohon, ada gua, ada pohon, ada air. Nah, apa menyebutnya lagi ya? Bagaimanapun unsur ini ya, bumi, pohon, air yang akan membangun suasana yang menyenangkan, tentu saja pribadi yang kita yakini hadir di situ, itu yang memberikan suasana. Begitu, Pak. Yang mau ke Rawaseneng, silahkan. Saya katakan itu, kalau dari tempat parkir, turun, di sebelah kanan itu ada tempat untuk berdoa. Ya, begitu dulu Bapak Ibu untuk malam ini. Pak Narto Bapak, masih ada. kali satu pertanyaan boleh? Oh, ya silakan. Pak, saya mau tanya, kalau emang di Lourdes itu memang ada memang Bunda Maria menampakkan sungguh di situ. Tapi kalau kita misalnya ke Sentul di Goa Bunda Maria Pengurai Simpul misalnya, itu juga kan yang dikhususkan, dikuduskan gitu. Apakah nilai kesuciannya, kekudusannya sama, Pak? Jadi nggak usah jauh-jauh, kita nggak bisa ke Lourdes misalnya. Saya cukup ke Sentul misalnya. Tidak bisa dipungkiri kalau Ibu pernah pergi ke tempat-tempat itu ya. Jadi saya tidak minta tolong Ibu memperhatikan dengan mata, tapi minta tolong Ibu memperhatikan dengan hati. Ada yang berbeda nggak di hati Ibu? Untuk Ibu Bunda kesan Marianya dengan hadir, Ibu ke Lourdes. Enggak, saya ngomong tempat. Kita akan ngomong tempat, bukan Bunda Marianya. Ibu pergi ke Sentul dengan Ibu ke Lourdes. beda. Nggak bisa dipungkiri seperti itu. Jadi
Kalau pakai bahasa duniawi, prestisenya beda. Saya tidak ngomong negatif, saya tidak bicara negatif. Jadi saya tidak juga merendahkan satu dengan yang lain, bukan. Tapi nyatanya kita punya rasa yang beda. Yang lain lagi begini, Bapak Ibu, sebelum saya pergi ke Tanah Suci, saya bisa cerita tentang kota Yerusalem detail karena saya membaca. Karena saya membaca, saya mempelajari, saya bisa bercerita seolah-olah saya pernah ada di sana sebelum saya pergi ke sana. Tapi setelah pergi ke sana, itu dulu pesan Romo Bagio, kalau kamu sudah pergi ke sana, nanti kamu pasti ngajarnya beda. Dan setelah itu saya ngerti apa yang dimaksudkan. Balik lagi, soal rasa itu tadi. Bukan soal mata saya melihat lebih detail begitu, ternyata malah bukan itu. Rasa karena pernah ada di situ. Jadi Bunda Marianya sama, berdoanya sama, tapi kemudian Bapak Ibu nyatanya pengalaman hadir di sini dengan di tempat yang lain itu bisa berbeda. Ya, begitu. Makasih Romo, makasih Bapak. Ya, gitu dulu Pak Narto masih ada, kita masih bertemu atau sudah berakhir di sini tahun ini? Karena nggak mungkin tema lain lagi kan, tahun. Nanti kita ini Pak ya, coba bicarakan dulu dengan teman-teman. Enggak, ini hanya tinggal 1-2 kali lagi kalau ada. Kalau mau berhenti malam ini nggak masalah. Ya. Tapi kalau mau nanti masih belajar tentang Maria, ada tema lain lagi yang harus dipelajari, yang bisa dipelajari. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya. Terus aja deh Pak. Tanya sama Pak Narto. Lanjut. Nanti tema. Lanjut aja. Oke, Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih banyak Pak Seto malam hari ini. Kita jadi tahu semakin mendalami apa sebenarnya kalau kita berziarah, jadi tidak salah jurusan. Jadi kadang-kadang memang kita hanya sekedar mondar-mandir di depan Gua Maria, tidak kusuk, dan mungkin juga tempat berpengaruh ya tadi. Semoga ya kita persiaran kita jadi semakin bermakna nanti di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Pak Roy. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam ini, kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, puji syukur dan terima kasih kembali Selasa malam ini kami mendapatkan tuntunan dan bimbingan dari Pak Seto mengenai perziarahan Bapak, mengenai ziarah, sehingga kami punya pengalaman iman yang baru yang dikuatkan lewat bacaan kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, dan khususnya bagaimana sikap kami seharusnya saat melakukan ziarah di tempat-tempat kudus. Bukan hanya perjalanan, bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tetapi merasakan kehadiran Bunda Maria saat kami berziarah, merasakan kehadiran yang Maha Kasih di dalam diri kami, sehingga itu mampu mengubah cara hidup kami setelah kami kembali dari ziarah nanti. Maka kami mohon berkatilah Pak Seto, berilah rahmat kesehatan, kekuatan, dan kesabaran untuk berbagi bimbingan bagi kami Bapak. Dan kami pun dikuatkan, dicerahkan, hingga mampu bukan hanya mendengar, tapi mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami Bapak, beristirahat untuk mencoblos besok Bapak. Berkati kami agar mendapatkan kekuatan untuk memilih yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa, ucapan syukur selalu kami haturkan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.